Pelaku mutilasi pasrah saat rekaman CCTV terbaru terungkap, patahkan alibinya. Rekaman CCTV yang baru-baru ini tersebar memberikan gambaran menyedihkan mengenai hubungan antara Uswatun dan Rohmat Trihartanto, sang kekasih gelap yang kini resmi menjadi tersangka. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan dan mutilasi yang menimpa Uswatun Hasanah di Ngawi, Jawa Timur, telah menguak sisi kelam kehidupan manusia yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Peristiwa tragis ini sendiri terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 2025. Uswatun Hasanah kehilangan nyawanya di tangan orang yang seharusnya mencintainya. Potongan tubuhnya ditemukan dalam koper merah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendala. Setelahnya, potongan kepala korban ditemukan di kawasan Trenggalek. Sempat menjadi misteri tentang siapa sang pelaku. Belakangan akhirnya terungkap bahwa sosok yang tega menghabisi nyawa Uswatun Hasanah adalah pacar gelapnya, Rohmat alias Antok. Pria yang sudah memiliki istri dan 2 anak itu nekat membunuh dan memutilasi pacarnya di sebuah hotel Kediri. Kini resmi jadi tersangka, Antok belak-belakan mengungkap motifnya tega membantai Uswatun. Alasannya, membunuh dan mutilasi. Tuh ya gitu, almarhum nggak terima istri saya punya anak lagi yang kedua. Pungkas Antok dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan TV One News, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Lebih lanjut, pelaku mengaku sakit hati saat mendengar korban mengumpat anak kandungnya. Antok akhirnya gelap mata dan langsung mencekik Uswatun hingga tak bernyawa. Terus, korban nyumpahin, anak kamu itu perempuan, suatu saat jadi lonte, sundel. Artinya, saya emosi, ujar Antok. Aksi sadis yang diungkap Antok belakangan jadi sorotan halayak di media sosial. Hal itu lantaran cerita yang disampaikan Antok berbeda dengan rekaman CCTV terbaru yang tersebar. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat momen 4 jam sebelum Antok membunuh Uswatun. Di video CCTV itu, Antok sempat datang ke sebuah restoran bersama korban di kawasan Jalan Mayor Bismo, Semampir, Kabupaten Kediri. Terlihat Uswatun mesra menggandeng tangan Antok saat memasuki restoran. Selama momen makan di sebuah pendopo restoran, Antok dan Uswatun tampak ceria dan penuh senyuman. Antok terlihat mengenakan kemeja panjang hitam, sementara Uswatun memakai baju warna merah muda dan rok hitam. Sebelum meninggalkan restoran, Uswatun tampak sumringah. Keceriaan di wajah keduanya pun belakangan disorot publik. Halayak menyebut keterangan yang disampaikan oleh Antok dengan bukti rekaman CCTV tidak sesuai dengan pengakuan sebelumnya yang menyebut dirinya dan korban sempat terlibat cekcok di restoran. Bahkan korban dan tersangka tampak mesra. Ketika alibinya soal pembunuhan dikaitkan dengan rekaman CCTV, Antok tampak pasrah. Antok pun akhirnya menceritakan kronologi pembunuhan yang ia lakukan terhadap Uswatun. Awalnya diakui Antok, ia panik karena melihat darah segar keluar dari hidung korban setelah ia mencekiknya. Perihal mutilasi yang ia lakukan, Antok mengaku tidak pernah ada niat jahat. Aksi mutilasi pun kata Antok ia lakukan tanpa rencana. Atas perbuatan kejinya, Antok mengaku menyesal. Sembari menangis, Antok pun meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarganya. Kemesraan Antok dan Uswatun terekam CCTV restoran sebelum insiden mutilasi. Sebelum insiden pembunuhan dan mutilasi yang dialami Uswatun Hasanah, 29, terjadi, ternyata ia dan Rohmat Trihartanto, RTH, alias Antok, 33, sempat mampir ke restoran. Bahkan, terekam kamera CCTV restoran tersebut, jika Antok dan Uswatun terlihat masih cukup mesra sebagai sepasang kekasih. Diketahui, warga Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad dalam koper diduga korban mutilasi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah alias Uke, 30, ternyata warga Kabupaten Blitar, tepatnya asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Terbaru, pelaku mutilasi Uswatun yakni RTH, telah diamankan tim unit Jatan Ras di Madiun pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, dini hari. Terbaru, beredar video CCTV, tersangka dan korban makan malam di satu restoran Jalan Mayor Bismo, Semampir, Kabupaten Kediri, beberapa jam sebelum dieksekusi, pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, malam. Berdasarkan 3 file video CCTV yang diterima tribunjatim.com, momen yang terekam dalam dokumentasi video tersebut adalah saat kedua pelaku dan korban memasuki area restoran. Mulai dari area parkiran restoran lobi utama restoran, hingga area meja makan berbentuk pendapa lesehan restoran.
Pelaku Rohmat Tri Hartanto tampak mengenakan kemeja flanel lengan panjang bermotif kotak-kotak warna gelap, bercelana panjang warna krem, dan bersepatu. Sementara, korban Uswatun Hasanah tampak memakai pakaian warna merah muda, dengan rok panjang, dan bentuk rambutnya terburai panjang hingga sepunggung. Saat keduanya berjalan melenggang santai berpegangan tangan menyusuri area parkir hingga memasuki lobi restoran, keterangan waktu pada dua file video CCTV tersebut menunjukkan pukul 19.46 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Namun, saat melihat momen saat keduanya rampung makan dan tampak sedang beranjak meninggalkan area pendapa meja makan lesehan restoran itu, keterangan waktu pada file video CCTV tersebut menunjukkan pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Artinya, kedua pasangan itu singgah untuk makan malam di restoran tersebut selama kurang dari 1 jam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto tak menampik bahwa perangai keduanya selama berjalan dan berada di area restoran tersebut seperti sejoli yang harmonis tanpa masalah. Bahkan, terpantau pelaku sesekali memegang tangan korban sebagaimana pasangan duo sejoli yang sedang kasmaran. Namun, siapa sangka, lanjut Dirmanto, perangai yang tampak secara kasat mata ternyata menutupi besarnya permasalahan dan konflik yang melingkupi perjalanan hubungan percintaan keduanya. Hingga akhirnya korban berakhir bernasib nahas dibunuh oleh pelaku pukul 0.30 waktu Indonesia Barat di dalam salah satu kamar hotel Jalan Mayor Bismo nomor 409, Semampir, Kota Kediri, pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nasib pria yang duduk depan hotel bersama pelaku mutilasi, tak tahu bawa mayat. Pria yang terekam CCTV dalam kasus mutilasi di Ngawi, Jawa Timur tidak ditetapkan sebagai tersangka. Pria itu diketahui memiliki hubungan kerabat dengan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Anto. Ia mengantarkan Rohmat ke rumah kosong di daerah Tulungagung sambil membawa koper merah berisi mayat Uswatun Hasanah. Mayat Uswatun pun sempat menginap di rumah kosong itu sebelum akhirnya dibuang pada keesokan harinya. Menurut Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, peran pria dalam CCTV itu hingga saat ini masih didalami. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peran pria itu hanya mengantarkan Rohmat ke Tulungagung. Kombes Pol Farman mengatakan, hubungan pelaku dengan pria itu masih kerabat. 2 orang di situ adalah satu tersangka, yang satu lagi sudah kita amankan dan periksa untuk mendalami perannya, sementara hasil pemeriksaan yang bersangkutan masih kerabat tersangka, kata Farman dikutip dari akun Instagram Humas Polda Jatim, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Peran pria itu, kata Farman, hanya mengantar tersangka dan jasad Uswatun Hasanah. Kemudian dimintai tolong untuk ngedrop ke rumah kosong milik neneknya di Tulungagung, kata dia lagi. Setelah itu tersangka kemudian sempat menyimpan jasad Uswatun Hasanah di rumah kosong tersebut. Kemudian besoknya dibuang kakinya dulu, waktu mau dibuang kepalanya balik lagi jadi gak jadi, besoknya baru dibuang kepala, kata Farman lagi. Pada rekaman CCTV, tidak terlihat ada aktivitas yang dilakukan oleh pria tersebut. Pria itu hanya duduk di depan kamar hotel. Sementara tersangka Rohmat terlihat menarik koper merah berisi mayat Uswatun Hasanah ke atas mobil. Perannya sampai saat ini kita lakukan pemeriksaan, diminta oleh tersangka drop ke hotel, kata dia. Ia menambahkan saat datang ke hotel pada tanggal 19 Januari tahun 2025, tersangka naik taksi online. Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat baru mencekik, lalu ditinggal di hotel. Dia telepon kerabatnya untuk minta antar ke Tulungagung, katanya. Soal apakah pria itu tahu di dalam koper ada jenazah Uswatun Hasanah, kepolisian hingga saat ini masih melakukan pendalaman.